Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu Allah ciptakan memiliki jari jemari. Bila Anda perhatikan lebih teliti lagi, ada sidik jari pada tiap ruasnya. Sidik jari yang berbeda walaupun terlahir dari kembar identik dengan pola DNA sequence yang sangat mirip, memiliki pola sidik jari yang berbeda. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Kembar identik atau kembar monozigot berasal dari embrio yang membelah dua pada awal perkembangannya. Pembelahan ini akan menghasilkan dua orang yang saling berbagi informasi genetik dan terlihat hampir sama persis. Namun, mutasi genetik di dalam rahim menyebabkan mereka tidak memiliki DNA yang 100% sama. Sidik jari mereka pun berbeda dan tidak identik atau mirip. DNA bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi sidik jari seseorang. Faktor lingkungan yang berbeda dalam rahim juga berperan dalam perkembangan sidik jari. Posisi janin, akses nutrisi, dan bahkan panjang tali pusar dapat berpengaruh pada perbedaan sidik jari pada anak kembar identik sekalipun. Sidik jari merupakan hasil reproduksi dari tapak jari yang dicap dengan tinta ataupun secara alami pada bekas benda yang pernah tersentuh kulit telapak tangan atau telapak kaki yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Pada kulit telapak jari terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang terpisahkan oleh celah atau alur sehingga membentuk struktur-struktur tertentu. Oleh sebab itu, sidik jari menjadi identitas dalam membedakan seseorang. Namun tahukah Anda, terdapat fakta menakjubkan di balik sidik jari sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah 75 ayat 3 hingga 4. Penyebutan jari jemari pada ayat di atas berkaitan dengan sidik jari manusia. Karena pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya berbicara tentang cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Bagaimana Allah dalam firman-Nya menunjukkan sebuah ilmu pengetahuan, yakni sidik jari yang seiring dengan kemajuan ilmu sains menjadi kenyataan dan berguna bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Fakta yang menjadikan sidik jari tidak berubah dan dapat digunakan sebagai identitas seseorang baru diketahui pada akhir abad ke-19. Sebelumnya, sidik jari hanya dilihat sebagai guratan-guratan tanpa mempunyai arti apa-apa. Banyak dari kalangan Muslim yang tidak mengenal sosok Rashid Al-Din. Rashid Al-Din merupakan seorang dokter, sekaligus juga ilmuwan Muslim yang sangat berkontribusi dalam pengembangan sidik jari. Ditulis dalam bukunya yang terkenal, yaitu Jami' Al-Tawarik. Beliau orang yang pertama kali melakukan penelitian terhadap sidik jari melalui orang-orang Cina. Dalam pembuktiannya, setiap individu
tidak ada yang memiliki kesamaan terhadap sidik jari. Meskipun sidik jari telah digunakan oleh orang-orang terdahulu, seiring dengan berkembangnya teknologi pada sidik jari, banyak ilmuwan barat mengklaim bahwa sidik jari hasil daripada penemuannya. Teknologi sidik jari atau fingerprint yang terus dikembangkan oleh para ilmuwan untuk memudahkan segala urusan manusia. Pada tahun 1880, Henry Ford mengusulkan untuk penentuan sidik jari dan identifikasi seseorang harus menggunakan tinta. Pada tahun yang sama juga, Francis Galton mengumpulkan 8.000 sidik jari dan mengembangkan klasifikasi terhadap sidik jari mereka berdasarkan pada spiral, loop, dan lengkungannya. Dan di era modern terbagi jadi 4 pola dasar sidik jari, dermatology peak tentang sidik jari, yaitu word atau swirl, arch, loop, dan thread radius. Selain keempat itu, hanyalah variasi dan kombinasi pada sidik jari. Pada tahun 1896, seorang perwira polisi dari London bernama Edward Henry memperluas sistem klasifikasi sebelumnya dengan menggunakan garis papiler pada sidik jari untuk mengidentifikasi penjahat. Di era modern, pola sidik jari seseorang ternyata dibentuk hanya beberapa saat sebelum bayi dilahirkan. Pola tersebut akan tetap sama seumur hidup, tidak berubah kecuali ada bekas luka di sana. Teknologi sidik jari atau disebut juga dengan fingerprint memiliki peranan penting di era modern yang kegunaannya memudahkan manusia dalam pengambilan data, melacak suatu masalah, dan membantu pekerjaan agar lebih cepat dan efektif. Kata Albanan artinya adalah ujung-ujung jari atau sidik jari, dan nas ini menegaskan adanya aktivitas pengumpulan sidik-sidik jari itu dengan segala sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar mengumpulkan, yaitu menyempurnakannya dan menyusunnya pada tempat-tempatnya sebagaimana sedia kala. Hal itu disebabkan sidik jari setiap orang khas bagi dirinya sendiri. Ini juga menjadi alasan sidik jari digunakan sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan di seluruh penjuru dunia. Terkait menjadikan sidik jari sebagai identitas, dapat dibuktikan dengan teknik identifikasi menggunakan sidik jari yang sudah diakui secara legal oleh banyak organisasi kepolisian di dunia. Legalisasi secara internasional ini juga telah berjalan lebih dari 25 tahun. Bahkan, di banyak negara, identifikasi dengan sidik jari sudah dilakukan lebih dari 100 tahun lamanya. Inilah beberapa contoh dari penggunaan sidik jari di era modern. Pertama, Polri dituntut untuk menindak suatu kejahatan terhadap pelaku tindak kejahatan. Oleh karena itu, ketelitian, keuletan, dan keprofesionalitas penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di TKP merupakan sidik jari laten atau dicurigai. Setelah sidik jari laten ditemukan di TKP, kemudian tersangka dimintai keterangan secara sah apakah telah memegang sesuatu di TKP. Hal ini menjadi atau untuk mencocokkan sidik jari laten yang didapat dari olah TKP guna mencari masih adakah tersangka-tersangka yang lainnya. Kemudian dengan menggunakan peralatan fingerprint comparator dapat membandingkan antara sidik jari laten ke sidik jari yang telah diketahui dan tidak boleh sebaliknya. Dari hasil tersebut, apakah mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama dalam aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut untuk mencari keidentikan di antara keduanya. Kemajuan teknologi yang dimiliki kepolisian dalam menunjang tugasnya mengumpulkan sidik jari seperti sistem identifikasi sidik jari pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tanpa terkecuali meskipun bayi yang baru lahir, yaitu merupakan sebuah sistem INAFIS atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. Kedua, kedisiplinan dalam hal mematuhi jadwal belajar mengajar selain dilihat dari kualitasnya. Kehadiran juga merupakan suatu hal yang amat penting. Sistem absensi atau attendance system
sudah banyak digunakan yang telah berkembang dengan bantuan menggunakan software untuk mengisi data kehadiran suatu komunitas, kelompok, maupun instansi. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.